Jadi emang nggak ada yang jaganya ya kalau stasiun sekecil ini tuh. Jadi gini doang stasiun di desa tuh. Jadi cuman satu rel doang. Nah ini kalau pemandangan dari atas stasiunnya ya. Tuh relnya tuh 3 jalur. Halo, konnichiwa. Jepang biasanya terkenal sama stasiun Tokyo, stasiun Shibuya yang terkenal ramai ya. Tapi kali ini saya mau liatin sisi lain dari Jepang, yaitu stasiun-stasiun yang sepi di pedesaan. Makanya ikutin video kali ini biar tahu suasana stasiun-stasiun pedesaan di Jepang tuh kayak gimana ya. Nah, jadi saya tuh tinggal di kota Chikusei. Jadi kalau ke Tokyo tuh sekitar 2 jaman naik kereta. Nah ini stasiun yang paling dekat dari rumah saya yaitu stasiun Kawashima. Jadi kalau dari stasiun sini pengen ke Tokyo tuh harus sampai Oyama dulu. Sekitar 1, 2, 3, 4 stasiun sampai Oyama. Nah baru ganti kereta yang mau ke Tokyo. Jadi kalau dari stasiun ini nggak bisa langsung ke Tokyo ya. Nah inilah suasana stasiunnya tuh. Ini parkiran sepedanya. Stasiun kecil kayak gini. Jadi sepeda tuh harus diparkir ke ada yang alat gini ya, nomor-nomor gini. Jadi ntar sepedanya dimasukin ke situ. Terus ini ada alat bayarnya. Biaya itu 24 jam 100 yen. Biaya penitipan sepedanya tuh. Nah jadi ini alat buat bayarnya tuh. Tapi kayaknya lagi rusak deh. Jadi mungkin gratis penitipan sepeda sekarang tuh. Nah ini stasiun Kawashima. Jadi pintu masuknya kayak gini. Stasiun kecil di sebuah pedesaan di Jepang. Jadi di sana toiletnya. Ini suasana di dalam stasiunnya ya. Jadi ini cuma ada 2 jalur rel kereta yang mau ke daerah Mito sama ke Oyama tadi. Nah ini toilet yang di dalamnya juga. Lumayan bersih toiletnya tuh. Jadi kalau yang pengen naik ke arah kereta arah sana, arah kanan, harus naik ke tangga ini biar sampai sana. Tuh kalau pengen naik kereta yang arah sana, kita nunggunya di sini. Sekarang tuh lagi liburan tahun baru padahal. Tapi sepi aja kayak gini, nggak ada yang naik. Keretanya tuh cuma 1 jam sekali datangnya. Jadi kalau mau dari stasiun Kawashima ini mau ke rumah saya tuh bisa naik sepeda sekitar 40 menit kalau pakai sepeda. Bisa juga naik bis. Jadi halte bisnya tuh kayak gini. Nah, sama ini jadwal-jadwal bisnya tuh. Nah, jadi kalau mau naik bis tunggu di sini. Nanti kalau jadwalnya udah ada, datang bisnya ke sini. Nah, kalau ini suasana stasiun Kawashima zaman dulu ya. Ada petanya di sini. Jadi udah ada gambarnya kayak gini nih. Tuh, bisa dilihat. Seru ya, ada sejarah-sejarahnya gitu. Kalau di Jepang tuh, kalau pengen lihat stasiun sini zaman dulu kayak gimana. Nah, kalau ini stasiun Kawashima keadaan sekarang. Udah lumayan modern ya, tapi kecil. Orangnya juga sedikit yang datang. Nah, jadi kalau pengen ke Tokyo tuh kalau dari sini harus ngelewatin 4 stasiun sampai ke Oyama supaya bisa ganti kereta yang mau ke Tokyo. Jadi sekarang udah stasiun pertama di Kawashima ini, kita lanjut lagi ke stasiun Higashiyuki. Kita lihat kondisi stasiun di sana kayak gimana. Nah, sekarang kita udah nyampe di Higashiyuki stasiun.
Jadi jaraknya tuh dari stasiun Kawashima tadi 2,2 km. Kita liatin suasana di stasiun Higashiyuki kayak gimana ya. Inilah parkiran sepeda stasiun Higashiyuki. Lebih kecil sih stasiunnya daripada Kawashima yang tadi. Jadi nggak ada bangunan kayak pintu masuk gitu. Higashiyuki stasiun cuman gini doang. Tuh. Jadi emang nggak ada yang jaganya ya kalau stasiun sekecil ini tuh. Jadi kalau kita mau naik kereta harus ngetap IC card kayak gini. Tuh, kalau nggak kita bisa ambil tiket di sini. IC card tuh jadi kayak kartu apa ya, kartu digital gitulah di Jepang tuh. Kayak Pasmo atau Suica. Jadi kita kayak ngabsen atau ngepip di sini supaya bisa nanti keluar di stasiun tujuannya. Nah, kalau di sini dia cuma satu doang relnya. Tuh. Ruang tunggunya juga cuma gini doang, lebih kecil daripada stasiun Kawashima yang tadi. Tapi bersih ya walaupun ini kecil. Padahal nggak ada petugas yang jaga atau petugas cleaning service. Tapi suasana sama kebersihan, ketertibannya juga kejaga, bersih gini aja gitu. Tuh sampai sana. Nah, jadi jalur kereta ini tuh sama kayak yang Kawashima tadi ya. Jadi cuman satu kereta aja yang lewat sini. Dan berarti itu pun sama 1 jam sekali kereta lewat sini tuh. Ya walaupun ini nggak ada yang jaga, tapi rata-rata orang sini tuh tertib ya. Jadi tetap ngepip di IC Kado yang tadi itu tuh. Nah, bayar dengan cara ngepip di sini kalau keluar tuh. Terus kalau misalkan kita pakai tiketnya masukin sini kalau mau keluar tuh. Ngetes mental kejujuran sih kalau di sini tuh naik kereta. Kalau stasiun kecil ya, walaupun nggak ada yang jaga, tetap kita harus jujur dengan beli tiket ya. Nah, ini nih jadwalnya tuh. Nah, kita kan mau nunjukin sampai ke Oyama ya, supaya biar bisa naik kereta ke Tokyo. Nah, jadwalnya tuh dari hampir 1 jam sekali doang sih di jam-jam segini tuh. Kalau jam-jam sibuk pagi 30 menitan adanya. Sekarang tuh jam 12 siang, jadi cuman jam 12, 13, 14 tuh. Sekitar 1 jam ya. Nah itulah suasana di stasiun Higashiyuki. Kecil stasiunnya ya, jadi nggak ada apa-apa. Toiletnya juga nggak ada. Jadi ya gitulah, cuman buat naik sama turun kereta doang. Nggak ada apa-apa lagi selain yang tadi kita tunjukin. Jadi sekarang kita lanjutin perjalanan ke stasiun Yuki. Itu buat sampai ke stasiun Oyama biar bisa naik kereta ke Tokyo. Jadi tetap ikutin perjalanan saya kali ini biar tahu suasananya kayak gimana. Nah, sekarang saya udah di Yuki Station ya. Jadi tadi tuh jarak dari Higashiyuki ke Yuki Station itu 2 kilometeran. Nah, jadi masih ada 2 stasiun lagi setelah Yuki Station ini buat ke Oyama. Sekarang kita lihat suasana di Yuki Station ini kayak gimana ya. Nah, stasiun Yuki ini tuh udah lebih gede daripada stasiun Kawashima sama Higashiyuki yang tadi. Suasananya kayak gini, di luarnya tuh kayak gini. Lumayan gede ya untuk ukuran di desa tuh. Nah, ini jadi ada 2 pintu, yang satu pintu timur sama pintu barat. Nah, ini salah satu pintunya. Ini toiletnya ya. Bagus toiletnya tuh. Yang ini buat perempuan, yang ini buat laki-laki. Nah, ini pintu barat stasiun Yuki. Di sini juga ada petanya.
Tuh. Welcome to Chikusei area, Ibaraki Prefecture. Jadi Ibaraki Prefecture tuh kalau di kita provinsi ya. Chikusei itu kota. Nah, Yuki ini tuh kayak kecamatan. Kayak tadi Kawashima, Higashiyuki sama Yuki ini tuh kayak kecamatan. Higashiyuki tuh jadi kalau diartiin kayak Yuki Timur kalau di bahasa Indonesiain mah. Nah, ini peta-petanya. Ada apa aja di sekitaran sini tuh. Tapi ini tulisan kanji ya. Jadi kalau mau masuk ke stasiun Yuki-nya naik tangga setinggi ini. Ini udah di dalam areanya. Area dalam stasiun. Jadi ini tuh belum jam kereta datang, jadi orang masih dikit. Lagian juga kalau jam kereta datang di sini tuh tetap dikit sih orang-orangnya. Karena di daerah pedesaan ya. Lumayan tinggi ini tangganya nih. Tuh, kalau lihat ke bawah kayak gini. Nah, ini kalau pemandangan dari atas stasiunnya ya. Tuh, relnya tuh 3 jalur. Nah, tempat tunggunya di sana. Nah, ini suasana di dalam stasiun Yuki. Udah lumayan gede stasiunnya tuh, udah mirip-mirip di kota. Nah, pintu masuknya ke sana. Ada yang jaga ya petugasnya. Beli tiket di situ. Nah, ini kalau mau turun ke pintu timur ya. Yang tadi kan kita pintu barat. Nah, bisa lewat sini. Bisa juga lewat tangga. Kita cobain lewat tangga sini. Ya kalau di Jepang tuh emang harus banyak jalan kaki ya. Makanya orang Jepang tuh emang udah terbiasa jalan kaki, naik sepeda. Jadi nggak dikit-dikit naik motor atau kendaraan, nggak. Di sini tuh jalan kaki. Nah, kalau ini suasana di pintu timurnya stasiun Yuki. Tuh kayak gini. Gede banget ya ini tuh. Ekinya gede, stasiunnya gede, tapi ya kayak gini, kosong aja kayak gini. Tuh nggak ada apa-apa walaupun ini kosong. Walaupun ini gede stasiunnya tapi nggak ada apa-apa. Daerah sini sepi kayak gini. Nah, sekarang suasana di stasiun Yuki udah selesai ya, kayak gitu doang lah, nggak ada apa-apa juga di sini walaupun itu stasiunnya gede. Makanya sekarang kita mau lanjutin buat sampai ke tujuan akhir stasiun Oyama supaya bisa ganti kereta ke Tokyo. Nah, tapi sebelum sampai ke Oyama itu masih ada satu stasiun lagi, namanya stasiun Otabayashi. Kita lanjutin ke stasiun sana ya. Tetap ikutin video saya ini. Sekarang kita udah nyampe di stasiun Otabayashi. Jadi ini tuh satu stasiun kecil terakhir sebelum stasiun Oyama ya. Jadi sekarang kita lihat suasana di stasiun Otabayashi kayak gimana. Nah, sekecil ini stasiun Otabayashi tuh. Mirip-mirip stasiun Higashiyuki yang tadi ya. Nah, kita lihat dari sini. Tuh, parkiran sepedanya kayak gini, kecil. Jadi cuman kayak pos gitu aja stasiunnya tuh. Beda banget sama stasiun Yuki yang tadi ya, yang gede gitu. Kalau Otabayashi ya kayak gini aja. Sekitar sini ada sekolah SD ini tuh. Depannya stasiun ini tuh.
Sekarang kita masuk ke stasiunnya. Oh, banyak sepeda parkir di sini. Cuman kayak gini doang loh stasiunnya tuh. Nggak ada penghalang atau nggak ada apa-apa, nggak ada pos penjaga. Nah, jadi kalau kita mau naik kereta harus ngepip ini ya. Ini buat masuk, ini buat keluar. Tuh, kalau mau beli tiket kayak gini di sini. Sama kayak di stasiun Higashiyuki. Tapi karena saya nggak akan naik kereta, cuman mau lihat-lihat doang di suasana di sini kayak gimana, saya jadi nggak beli tiket. Tuh. Ke arah sana stasiun Yuki, di sini Otabayashi, terus ini Oyama. Nah kan. Nah ini kanjinya. Gini doang stasiun di desa tuh. Jadi cuman satu rel doang. Nah, perjalanan masih ada satu stasiun lagi sebelum Oyama supaya bisa naik ganti kereta, bisa ke Tokyo ya. Suasananya kayak gini di sini, nggak ada apa-apa, cuman kayak gini doang. Jadi seperti biasa kalau di stasiun yang kayak gini tuh tes kejujuran ya. Jadi kita kalaupun nggak ada yang jaga, kita harus tetap beli tiket kereta atau enggak ngepi pakai IC card. Enak suasananya, tetap bersih walaupun sepi ya. Tapi enak aja gitu suasana di stasiun ini tuh. Mungkin di Indonesia juga stasiun-stasiun kecil tuh kayak gini ya kondisinya ya. Jujur aja saya tuh kan orang Bandung. Jadi kalau di Bandung tuh saya jarang banget naik kereta. Bahkan baru sekali mungkin naik kereta di Bandung tuh. Jadi nggak tahu sih stasiun-stasiun kecil di Bandung tuh kayak gimana atau di Indonesia. Makanya kalau yang tahu boleh lah kita diskusi di kolom komentar. Sama nggak kayak di sini suasana stasiun-stasiun kecilnya kalau di Indonesia sama di Jepang tuh. Nah sekarang kita lanjut lagi ke stasiun Oyama. Satu stasiun lagi sebelum kita ganti kereta kalau kita mau ke Tokyo. Jadi masih harus sekitar 2 kiloan lagi lah nyampe sana tuh. Kita nanti bisa lihat stasiun Oyama tuh kayak gimana suasananya. Tetap ikutin video saya ini ya. Nah sekarang saya udah sampai di Oyama stasiun. Jadi di stasiun ini kalau mau ke Tokyo kita ganti keretanya. Ini udah lumayan gede soalnya sih kalau stasiun Oyama ini tuh. Nah sekarang kita lihat suasana di stasiun Oyama tuh kayak gimana. Nah jadi stasiun Oyama tuh kayak gini ya. Gede. Tuh ini dari parkiran sepedanya aja udah banyak banget yang parkir sepedanya. Jadi sebenarnya tuh Oyama tuh udah beda provinsi ya sama kota saya Chikusei. Jadi Chikusei itu provinsi Ibaraki. Tapi kalau Oyama tuh provinsi Tochigi. Kota saya tuh jadi perbatasan provinsi. Lebih dekat ke provinsi tetangga daripada provinsi aslinya. Jadi ibu kota provinsi Tochigi itu Oyama ini. Sedangkan ibu kota provinsi Ibaraki ya Mito gitu. Jadi dari kota saya Chikusei ke Mito tuh justru lebih jauh daripada ke sini. Nah, ini sekarang kita mau lihat suasana di stasiun ini kayak gimana. Jadi kalau stasiun gede tuh jadi banyak jalur rel keretanya tuh. Kita lihat ke dalamnya. Dia harus naik eskalator kayak gini. Nah, udah sampai di atas nih. Bentar lagi kita mau masuk ke daerah stasiun Oyamanya. Tapi sekarang tuh lagi sepi ya stasiun Oyama tuh, padahal lagi liburan tahun baru. Mungkin orang-orang tuh terpusat ke daerah Tokyo deh, makanya masih sepi kayak gini. Tuh.
Inilah dalamnya stasiun Oyama. Tuh banyak toko yang tutup juga. Emang karena hari ini tuh pas banget tanggal 1 Januari ya. Emang masih liburan di sini tuh. Liburan tahun baru. Nih, masih pada tutup toko-tokonya. Tapi emang gede banget ya stasiun Oyama tuh. Di dalamnya tuh ada pusat perbelanjaannya juga. Nah, ini pintu masuk ke dalam stasiunnya. Karena kita nggak akan ke mana-mana, jadi kita lihat aja dari sini. Pintunya juga banyak, jalur keretanya juga sebanyak itu. Jadi mau ke seluruh Jepang bisa lewat sini awalnya tuh, dari stasiun Oyama. Kita lihat masuk ke daerah pusat perbelanjaannya. Pusat perbelanjaannya juga ternyata tutup. Jadi emang lagi liburan aja, nggak bisa masuk ke pusat perbelanjaannya. Kita eskalator juga dimatiin, emang karena lagi liburan aja. Nah, inilah suasana di luar stasiun Oyama. Segede gini stasiunnya tuh. Gede banget. Jadi emang di daerah Tochigi atau provinsi ini tuh emang terpusat di sini ya. Mau ke arah manapun di Jepang bisa lewat sini di stasiun kereta ini. Makanya di sini juga banyak bis sama taksi atau mobil pribadi juga. Inilah suasana di luarnya stasiun Oyama. Gede banget. Nah, jadi itulah ya akhir dari perjalanan kita kalau mau ke Tokyo dari tempat saya. Jadi kita tadi tuh lewat beberapa stasiun. Kita ulang lagi dari stasiun Kawashima, Higashiyuki, Yuki, Otabayashi, terus ke Oyama. Nah, setelah di Oyama ini kita baru pindah kereta supaya bisa ke Tokyo. Jadi dari jarak Oyama ke Tokyo tuh kalau naik kereta masih sekitar 2 jam atau sejam 45 menitan lagi naik kereta tuh. Masih lumayan jauh ya. Emang desa sih pada dasarnya tempat tinggal saya tuh. Nah, makanya cukup capek kalau mau ke kota besar ke Tokyo tuh. Makanya emang saya jarang ke Tokyo tuh kalau nggak ada keperluan tuh. Nah, makanya kita udah selesai lihat-lihat stasiun-stasiun kecil di pedesaan Jepang. Menurut kalian gimana nih suasana di stasiun kecil di pedesaan di Jepang tuh? Kira-kira sama nggak ya sama di Indonesia? Bisalah tulis di kolom komentar, kita diskusi. Apalagi kalau saya ada salah-salah kata mohon dikoreksi juga. Kalau kalian pengen tahu sisi lain dari Jepang juga bisa tulis di kolom komentar, bisa pengen tahu tentang apa di sisi lain Jepang itu. Akhir kata saya udahin ya video kali ini. Kalau kalian suka video saya ini bisa like, komen, dan subscribe biar bisa lihat video-video saya yang lain. Dadah!